perusahaan ojek online ini tidak wajib, nah itu ya, tidak wajib untuk memberikan THR kepada mitranya, ya. Kalau si mitra perusahaan ini dimintain THR, begitupun sebaliknya perusahaan pun bisa meminta sesuatu THR kepada si ojolnya, itu mitra. Kalaupun nanti perusahaan ojek online itu mau memberikan bonus, mereka punya syarat yang harus mereka bikin sendiri, hak mereka untuk membuat sendiri aturan itu, ya. Nggak bisa pemerintah mengatur syarat-syaratnya seperti apa. Dan kenapa hanya ojol misalnya? Kenapa nggak perusahaan-perusahaan lain yang bermitra itu diwajibkan, gitu kan? Ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibi bersama juru bicara sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gunsanidi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang THR bagi ojek online. Oh maaf, bukan THR, bahasanya ini diganti BHR, bonus hari raya. Nah, ini pemerintah mengeluarkan surat edaran Menaker nomor 25 tentang pemberian bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir pada layanan berbasis aplikasi. Nah, ini kira-kira tanggapan dari Partai Garda Republik Indonesia ini seperti apa, Bang? Karena dilihat dari statusnya ini masih belum jelas juga. Ya, oke, makasih ya Mas Habibi. Jadi gini, kita harus tahu dulu ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan kita itu tidak mengatur soal mitra. Ya. Jadi yang namanya THR itu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah memang pekerja. Hubungan kerja. Ada hubungan kerjanya itu artinya orang yang memang misalnya ya daily, misal di pabrik, di kantor dan segala macam, yang memang punya target-target tertentu yang harus dilaksanakan dan harus diselesaikan, ya. Nah, kalau mitra itu kan tidak diatur, ya. Artinya mitra itu sama seperti saya ya duet atau kerjasama dengan Mas Habibi lah. Ya kita itu mitra, ya, bukan atasan bawahan, gitu kan. Artinya mitra itu ya sepadan lah, setara gitu. Nah, memang walaupun pahit kita harus menyampaikan hal ini gitu kan, bahwa Anda itu berbeda dengan pekerja, Anda itu bukan pekerja, Anda itu mitra, Anda itu bukan pekerja di perusahaan ojek online misalnya gitu ya. Apakah di perusahaan ojek online ada pekerja? Ada, ya. Mereka dapat THR dari perusahaan ojek online karena memang pekerja di perusahaan ojek online, ya. Sedangkan para drivernya itu adalah mitra, ya. Jadi perusahaan ojek online itu mengeluarkan THR kepada pekerjanya berdasarkan perintah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi perusahaan ojek online ini tidak wajib, nah itu, ya, tidak wajib untuk memberikan THR kepada mitranya, ya. Kenapa? Karena memang sepadan, ya kan? Kalaupun dibalik, ya, bisa aja nih, ya, si mitra, ini kan mitra namanya. Si mitra itu bisa nggak dia minta, ayo dong mitra ojek kasih saya THR? Boleh, karena levelnya sama nih, ya, sama-sama mitra. Kalau si mitra perusahaan ini dimintain THR, begitupun sebaliknya perusahaan pun bisa meminta sesuatu THR kepada si
ojolnya itu mitra. Ini bukan ini harus kita luruskan gitu kan. Makanya kenapa Pak Prabowo membagi dua. Ketika Pak Prabowo membacakan ya bahwa harus membayar THR Hamin berapa kepada pekerja ya. Ya, pekerja loh. Oh ya. Oke. Ya. Lalu poin kedua, Pak Prabowo mengatakan menghimbau, ya, menghimbau perusahaan ojek online ini untuk membayar bonus, bukan tunjangan, gitu. Ya. Lalu bagaimana mekanismenya? Kalau nih, ini kita ngomong apa adanya aja ya. Kalau perusahaan ojek online itu mengatakan kami tidak akan membayar, tidak akan mengeluarkan bonus, ya, tidak ada pelanggaran hukumnya di sana. Ya. Karena itu bersifat himbauan. Makanya, kalaupun nanti perusahaan ojek online itu mau memberikan bonus, mereka punya syarat yang harus mereka bikin sendiri. Hak mereka untuk membuat sendiri aturan itu, ya. Nggak bisa pemerintah mengatur syarat-syaratnya seperti apa. Ya makanya kan saya baca ada perusahaan ojek online ini membuat aturan-aturan untuk dapat bonus itu. So saya baca-baca ya ini sulit untuk dapat gitu kan. Salah nggak? Nggak salah, karena bagaimanapun itu himbauan. Bagaimanapun itu himbauan, Pak Presiden juga tahu bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi terlalu dalam, karena itu tidak diatur dalam undang-undang, gitu kan? Jadi kalau ya ini pahit-pahitan lah, kalaupun nanti nggak dapet, ya tidak ada yang dilanggar oleh perusahaan ojek online, gitu ya. Jadi saya menyampaikan ini agar supaya ya para teman-teman mitra dari perusahaan ojek online jangan sampai nanti kecewa gitu kan, karena framing yang dibangun selama ini seolah-olah mereka dapat THR. Saya baca di media-media kok framingnya ojek online dapat THR gitu kan, ojek online dapat THR gitu kan. Jadi ini framing yang salah. Ini media-media juga tolong jangan memberikan harapan gitu, karena ini hanya himbauan dan jangan sampai dianggap sesuatu yang wajib yang kalau tidak dilakukan itu ada sanksi hukumnya. Kalau perusahaan tidak membayar THR kepada pekerja, ya itu ada sanksi hukumnya, jelas di undang-undang. Tapi kalau perusahaan ojek online tidak memberikan bonus berdasarkan himbauan, bukan kewajiban, itu tidak ada sanksi hukum apapun gitu. Itu. Nah ini sebenarnya himbauan ini keluar ini kan kira-kira dipertimbangkan begitu kan Bang? Sebelum ada pertimbangan atau analisis kan nggak mungkin tuh dilakukan himbauan. Nah kira-kira apakah pemerintah ini sudah memastikan kemampuan finansial dari aplikatornya? Gini, Pak Prabowo itu terlalu baik ya melindungi para menterinya. Makanya nih ya salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan ya, para menterinya untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang akhirnya memberatkan Pak Presiden ya. Ini kan suara-suara ini THR ini kan bukan dari Pak Presiden loh. Ya. Ini dari kementerian gitu ya. Pak Presidennya terlalu baik ini. Harusnya menegur lah kementerian itu. Karena Pak Presiden tentu mengerti bahwa ini mitra loh. Ini mitra. Pertama, kedua pemerintah tidak bisa mengacak-acak kewenangan perusahaan swasta gitu ya. Beda kalau BUMN ya. Ini kan perusahaan swasta ya. Pak Prabowo tahu langkahnya, makanya dia menyampaikan himbauan. Ya, ini kan buat menutupi
tuntutan dari ojolnya. Bukan karena diberi harapan oleh kementerian kan sebenarnya kan. Ini Pak Prabowo akhirnya coba menutupi supaya ini kementerian nggak malu-malu amat lah gitu. Padahal Pak Prabowo tahu ini bahwa nggak bisa gitu, nggak bisa pemerintah mengatur internalnya swasta gitu kan, karena mereka punya strategi bisnis macam-macam ya kan, dan itu nggak bisa diintervensi. Makanya kalau Mas Habibie tanya apakah tahu, ya, pemerintah kan nggak tahu juga kondisi di setiap, apakah pemerintah tahu di setiap perusahaan di negara ini begitu gitu kan, dan apakah kenapa hanya ojol misalnya, kenapa nggak perusahaan-perusahaan lain yang bermitra itu diwajibkan gitu kan, kenapa hanya itu gitu ya, banyak kan harusnya perusahaan-perusahaan yang mitra-mitra gitu ya. Betul, makanya kepada para menteri lah itu jangan bicara yang populer yang menyenangkan orang. Akhirnya mereka berpikir bahwa wah ini bisa nih, ini benar nih. Toh bertahun-tahun ya. Kan kayak perusahaan ojek online itu bertahun-tahun di negara ini. Ada nggak dapat yang namanya THR? Enggak, karena mereka menyadari bahwa mereka itu mitra. Dari awal mereka menyadari, ya. Mereka menyadari dari awal. Cuma kan ketika ada letupan bahwa oh bisa nih dapat THR gitu kan, mereka nuntut gitu kan. Wah ternyata bisa nih gitu kan. Kalau memang mereka dari awal adalah pekerja, tentu ketika dari awal perusahaan itu ada, mereka sudah menuntut loh. Karena ada undang-undangnya. Gitu. Haknya ya dapat. Ada haknya gitu kan. Kenapa baru sekarang? Ya karena memang ada pancingan, ada suatu harapan yang diberikan oleh kementerian yang sebenarnya nggak perlu gitu kan. Dan Pak Prabowo terlalu baik gitu untuk menutupi tindakan dari menterinya. Tindakan daripada menterinya ini gitu. Tapi di sisi lain nih Bang, tidak ada data pasti mitra dari aplikator ini kan udah bertahun-tahun nih kan mereka bermitra. Nah kira-kira bagaimana memastikan kalau misalnya ada sekian mitra sudah memenuhi untuk memperoleh BHR itu dibayarkan? Gini, mitra-mitra ini kan baru ya dalam beberapa minggu ini baru dapat namanya himbauan untuk dapat bonus ya. Artinya hitungannya pun bukan hitungan dari yang dulu kan harusnya. Ya gitu kan, ini logikanya begini nih. Saya ya Mas Habibie lah gitu kan. Bertahun-tahun kita bermitra, nggak ada tuh Mas Habibie minta THR ke saya atau saya minta THR ke Mas Habibie kan, karena kita tahu posisi kita masing-masing. Tiba-tiba saya dibilang sama kementerian, bisa lo minta sama Mas Habibie lo gitu kan. Mas Habibie mau ngitung bagaimana? Apakah harus menghitung penghasilan saya setahun 10 tahun yang lalu gitu, pendapatan saya 10 tahun lalu? Kalau ini perhitungannya setahun Bang. Setahun ya? Nah pertanyaannya setahun itu, ini perusahaan ya, makanya saya bilang kita kalau nanganin perusahaan, saya pernah nanganin perusahaan, kita itu ada cash flow-nya, kita sudah hitung dalam setahun gitu kan, pengeluaran, bahkan pendapatan yang akan kita dapat ya ke depan itu berapa, cost kita keluarkan berapa dan segala macam berapa, dan kita sudah atur pembagiannya segala macam. Lalu tiba-tiba ya, kalau tiba-tiba harus membayar misalnya ratusan miliar. Ya. Masuk akal nggak? Iya, dan nggak masuk perhitungan tadi. Dan nggak masuk, karena gini, ketika perusahaan itu pasti dia sudah menghitung bagaimana misalnya dia memproduksi sebuah barang, dia sudah menghitung ada komponen di situ THR. Komponen THR itu sudah ada di perusahaan. Jadi kalau penanganan perusahaan pasti gitu. Dalam satu produk yang dia keluarkan itu sudah menghitung THR-nya, sudah menghitung biaya air, biaya listrik, biaya gaji, ya, dan segala macam itu sudah dihitung, ya, sehingga ada keuntungan segini. Nah, tiba-tiba hanya dalam waktu 2 minggu, 3 minggu atau 1 bulan, tiba-tiba ini perusahaan diintervensi, ya, untuk membayar ratusan miliar misalnya gitu, ya kan? Nggak itu gitu kan, nggak masuk ya, secara keadilan juga nggak ada gitu.
harus tiba-tiba di dalam tanda kutip ditodong, lu harus bayar nih. Makanya Pak Prabowo ya menyatakan menghimbau artinya saya misalnya Mas Habibie, kalau you punya rezeki ya itu anak-anak coba kasihlah gitu kan. Terus kalau Mas Habibie bilang, waduh saya nggak bisa ngasih, terus saya marah gitu, Mas Habibie saya intervensi, nggak bisa, lu harus, ya kan begitu. Makanya pintarnya Pak Prabowo, karena dia melihat, aduh ini kok kementerian begini gitu kan, nah, makanya dia menghimbau. Dan dia membedakan ada yang namanya THR dan THR wajib karena berdasarkan undang-undang. Terus ada yang sesuatu yang tidak ada undang-undangnya, tidak ada aturannya, makanya menghimbau. Ya, jadi BHR tuh bahasanya ya. Menghimbau untuk dapatkan bonus. Tentu perhitungannya silakan di internal perusahaan masing-masing gitu. Tapi sejauh ini data dari perusahaan itu kan juga nggak ada berapa jumlah mitranya tuh Bang. Nah itu sesuatu hal yang berbeda ya. Artinya pemerintah tentu harus memiliki dan punya kewenangan untuk meminta data itu. Itulah kewenangan pemerintah di situ gitu kan. Dia bisa menegur, ini kalian ini datanya mana nih? Takutnya dengan data yang tidak jelas, tentu kan berhubungan dengan pajak, apa segala macam. Jadi pemerintah bisa memaksa ya untuk minta data yang sesuai. Tapi memaksa untuk membayar THR ke mitra itu nggak punya kewenangan gitu. Ini dua hal yang berbeda gitu. Oke, nah kira-kira seberapa berdampak Bang kalau misalnya BHR ini diberikan kepada mitra? Karena kan bisa menggerakkan roda perekonomian juga kan harapannya. Ya, seberapa berdampak kita jangan bicara tahun ini ya. Kita bicara tahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu. Ketika mitra ojol ini tidak dapat THR dari perusahaan ojol, dampaknya apa? Dampaknya ya biasa, ya sesuai dengan dampak-dampak ekonomi ketika orang dapat THR, ada perputaran uang kan? Ya kalau mereka dapat tentu akan menambah perputaran uang. Tapi apakah ya dengan dia membayar itu lalu akan berdampak terhadap ekonomi kita? Belum tentu bos. Tiba-tiba dia dipaksa untuk bayar, kerugian di perusahaan tutup ya, dampaknya lebih besar lagi gitu. Iya. Atau ini perusahaan akhirnya males, ya kan banyak terjadi ya di kita ya, perusahaan-perusahaan itu akhirnya capek gua di sini nih ya, mendingan gua pindah ke luar negeri aja lah gitu kan. Dia capek kan dengan hal-hal seperti itu, dan itu banyak terjadi. Dampak kerugian itu lebih besar ya, karena banyak ter-PHK, orang nggak dapat pekerjaan ya. Makanya kalau mau melihat dari sisi itu, jangan lihat hanya dari kepentingan sesaat ya, bahwa ini dapat nanti akan meningkatkan ekonomi. Enggak, lihat juga di perusahaan ini, kalau mereka melakukan itu terpaksa atau dipaksa misalnya harus melakukan itu, kerugian lebih besar terhadap perusahaan itu ya, itu sangat berdampak ya. Dan kita kalau orang-orang bisnis itu tahu lah ya, kenapa banyak perusahaan-perusahaan yang pindah ke daerah yang upahnya masih terjangkau ya, karena ya itu ya, karena salah satu beban mereka kalau memaksakan di sebuah daerah akan terjadi kerugian dan bisa tutup nih perusahaan gitu kan. Mereka pindah ke daerah yang lebih minim, atau sudah mereka pindah ke daerah yang lebih minim tapi nggak oke juga, mereka akan pindah ke luar negeri jadinya kan. Tapi yang dikhawatirkan masyarakat sejauh ini sepertinya ya itu berkaitan dengan tarif. Ketika BHR ini sudah mulai dihimbau, maka tarif itu dikhawatirkan naik begitu. Nah itu yang saya mau sampaikan, bahwa tentu perusahaan, jangan kita nggak bicara ojol dulu deh, jangan dulu ya. Kita bicara sebuah pabrik lah ya. Ketika ada kenaikan upah misalnya ya, kan saya bilang tadi kan bahwa di sebuah produksi itu sudah dihitung THR-nya, listriknya, gajinya dan segala macam ya. Ketika ada kenaikan upah,
otomatis akan ada kenaikan harga barang. Karena kebutuhan itu naik semua kan. Ya, misalnya di pabrik untuk bikin kaos atau kemeja, ya tentu yang bikin perusahaan yang bikin kain naik juga kan, upahnya si pekerja kan, otomatis harga kainnya akan naik, sehingga produksinya otomatis menjual baju itu naik dong, juga. Ya kan? Itu akan terjadi juga di perusahaan ojol, ya, di mana orang akhirnya berpikir daripada gue ke kantor bolak-balik ojolnya sudah tinggi gitu ya, mendingan saya kredit motor, ya lebih murah. Kalau dengan kenaikan ojol ini saya sebulan harus mengeluarkan 600.000, sedangkan kalau saya beli motor kredit tiap bulan cuma 300.000, bensinnya 300.000, 600.000, tapi saya udah punya barang nih misalnya gitu kan. Nah itu akan terjadi gitu ya, itu akan terjadi, pasti itu akan terjadi ya. Tapi nah ini yang penting, sebenarnya yang diperjuangkan itu bukan urusan bonus ya, karena ini mitra ya. Yang diperjuangkan itu apakah ya tarif. Nah kalau tarif boleh pemerintah, tarif itu secara keadilan untuk bisnis oke apa enggak ya, sesuai dengan kelaziman apa enggak. Makanya pemerintah itu ya lebih fokus, atau kementerian apapun lah ya yang berhubungan dengan perusahaan ojek online ini, itu masuknya ke arah itu. Karena sebenarnya yang dikeluhkan ya beberapa ojol itu adalah misalnya ya pembagiannya itu Nah itu yang harusnya didiskusikan dengan pemerintah, bahwa kan pemerintah akan melihat tingkat layak apa tidaknya, kelazimannya bagaimana gitu kan. Oh ternyata ini memberatkan misalnya. Nah itu yang area itu yang pemerintah bisa masuk gitu kan. Jadi saran saya itu teman-teman ojol itu lebih fokus untuk memperjuangkan atau mendiskusikan sesuatu berdasarkan tarif, sehingga mereka pulang ke rumah bisa membawa uang ke rumah buat anak istri itu lebih baik gitu kan. Nah itu yang harusnya diperjuangkan, bukan urusan himbauan ini gitu kan. Karena himbauan ini nggak wajib gitu. Berarti ini tolong dikasih saran Bang terkait BHR ini kepada ojolnya. Itu sarannya seperti apa? Ya, saya kemarin sudah sempat ngomong, saya bilang harus menerima. Ini kasar, udah paling kasar nih. Harus menerima kalau tidak dapat. Ya, jadi harus menerima karena kalau tidak dapat, karena kalian harus ingat bahwa ini hanya himbauan. Ya, ketika perusahaan tidak melaksanakan himbauan itu, tidak ada sanksi bagi perusahaan itu, gitu kan? Karena memang tidak ada di undang-undangnya gitu ya. Jangan terpengaruh oleh framing yang dibangun ya, termasuk media ya. Itu media kan selalu nulis mendapatkan THR. Mereka tidak memberikan pendidikan, tidak memberikan informasi yang utuh kepada pembaca bahwa ini loh, bahwa Pak Presiden itu hanya menghimbau loh, gitu kan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya bilang, Mas Habibie, kalau boleh itu kasih dong bonus berapa kek, gitu kan. Nah itu kan himbauan. Tapi kalau nggak ada ya nggak bisa. Kalau wajib, Mas Habibie, kalau you nggak bayar THR orang-orang ini, you akan kena sanksi pidana loh. Itu adalah undang-undang gitu, karena itu pekerja. Ya kalau mitra, ya cuma kebaikan hati lah. Jadi saran saya, kebijaksanaan teman-teman ojol itu untuk menerima kalau sampai memang tidak dapat bonus atau bonusnya tidak sesuai dengan ekspektasi seperti para pekerja gitu kan. Itu harus terima, itu harus menerima, karena
sekali lagi itu adalah himbauan. Saran saya untuk teman-teman ojol kalau punya komunitas ya yang resmi untuk diskusi dengan pemerintah ya untuk mengatur mengenai tarif ya pembagian itu lebih bisa dihandle oleh pemerintah, lebih punya kekuatan pemerintah dibandingkan dengan urusan himbauan bonus ini gitu. Dan himbauan bonus itu hanya ya sekali, tapi kalau kalian bicara mengenai tarif, mengenai pemotongan yang pemerintah boleh melakukan intervensi, itu lebih enak karena itu akan menjadi pemasukan setiap hari ya. Itu lebih bermanfaat daripada mengurus soal himbauan ini. Itu sih. Oke. Ya, mungkin itu pembahasan kita tentang BHR, bonus hari raya untuk ojol dan kurir. Terus ikuti diskusi-diskusi menarik kami di channel Partai Garda Republik Indonesia. Terima kasih.